Tanpa menyebutkan data, sepertinya kita semua sepakat bahwasanya angka literasi di Indonesia itu cukup rendah. Terkhususkan di siswa sekolah ya, gitu. Mereka udah belajar kurang lebih 12 tahun, ternyata selama itu pun tidak menunjukkan tanda-tanda bahwasanya mereka itu punya habit literasi yang baik, gitu. Tidak membuatnya gemar untuk membaca atau terlibat di literasi lah kayak gitu. Nah, tapi meskipun kondisinya miris ya terkait literasi tersebut, tapi kita pun kayaknya sepakat ya bahwasanya kita semua itu, suka membaca komik. Oke. Nah, sekarang bayangkan kalau buku pelajaran yang ada di Indonesia ini semuanya itu dalam bentuk komik. Kira-kira apakah ada tren positif atau justru tren negatif yang muncul? Ayo kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini di channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap literasi, terhadap pendidikan juga. Aku seorang pemilik toko buku online ya, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang literasi, tentang kepenulisan, kemudian tentang perbukuan. Sesekali juga ngebahas isu sosial dan isu-isu pendidikan. Sebelumnya aku mau sedikit nostalgic terkait komik ya. Jadi kalau nggak salah ingat, aku itu pertama kali membaca komik itu kayaknya SD, tapi agak lupa juga SD kelas berapa, kayaknya kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Nah, komik yang pertama kali aku baca itu adalah komik Detektif Conan. Komiknya itu berwarna ya, bukan yang hitam putih semacam itu. Tapi aku juga lupa itu dikasih atau beli ya gitu intinya. Tapi itulah komik pertama aku. Kemudian waktu SMP aku agak lupa komik apa aja yang aku baca ya. Cuma yang paling berkesan menurut aku itu yang masih keinget sampai sekarang adalah Slam Dunk. Itu komik yang menurutku keren banget sih. Tapi yang aku baca itu bukan dari awal sampai akhir, tapi ya episode-episode akhir lah gitu. Beberapa buku yang merujuk kepada episode terakhirnya Slam Dunk. Nah, itu aku baca itu karena sebenarnya dari kakakku ya. Jadi kakakku punya teman yang suka koleksi komik, suka baca komik. Nah, kakakku ini pinjem gitu loh. Jadi dibawa pulang. Nah, ketika itu ya aku juga baca. Sampai sekarang juga masih suka baca komik, tapi emang nggak intens, nggak yang sering banget. Ya suka aja lah, tetap engage gitu. Kita kembali ke konteks utama ya, pembicaraan kita berkaitan dengan buku pelajaran yang berubah menjadi komik. Nah, beberapa waktu yang lalu aku itu baca sebuah artikel ilmiah ya, sumbernya dari The Conversation. Nah, artikel tersebut ditulis oleh 3 akademisi dari UK. Nah, memang sorotannya kepada komik. Nah, highlightnya itu cukup bagus ya, yang disorot maksudnya. Bahwasanya komik itu bisa menjadi media pembelajaran yang cukup efektif. Karena ya kita bisa gamblang aja mengetahui bahwa komik itu cukup engaging kan. Kenapa engaging? Ya karena ada 2 informasi dalam bentuk visual, dalam bentuk tekstual. Karena 2 informasi yang muncul, dalam satu komik tersebut, alhasil informasi yang disampaikan itu mudah untuk diterima, mudah untuk diserap, dipahami oleh pembacanya. Nah, karena 2 ya otomatis informasinya juga jauh lebih banyak dalam bentuk visual dan dalam bentuk tekstual juga. Nah, di artikel tersebut juga disampaikan bahwasanya ternyata membaca komik itu ada kerumitannya, ada kompleksitasnya. Sebagai contoh ya, ketika komik itu atau karakter dalam komik itu mau berdialog, otomatis itu kan diwakilkan dengan sebuah balon lah ya, berwarna putih biasanya gitu. Nah, asal teman-teman tahu gambar balon itu ada jenisnya.
Intinya kayak gitu. Jadi kalau dialog itu diucapkan secara langsung, oke, verbal, melalui karakternya, nah biasanya itu dalam bentuk balon yang ujungnya lancip terus kemudian ada lingkaran besar. Nah di tengah-tengahnya baru dialog, itu berarti dialog yang diucapkan secara langsung. Tapi ternyata ada juga kan yang dalam bentuk awan, oke, nah terus baru di tengah-tengahnya ada kata-katanya gitu. Nah itu adalah dialog yang tidak diucapkan oleh si karakternya, atau dalam artian itu gumaman dalam hati, atau ya apa yang dirasakan lah oleh si karakter tersebut. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, perbedaan semacam ini tuh berkaitan dengan konteks budaya. Maksudnya berkaitan dengan di mana komik itu dibuat. Karena ketika acuannya adalah budaya Jepang, berarti mereka punya kekhususannya sendiri. Dibuat di mana juga punya kekhususannya sendiri, semacam itu. Jadi kaitannya ada konteks budayanya seperti itu. Nah kemudian berkaitan dengan cara membaca komik, yaitu kerumitan kedua ya. Kita kan kalau membaca sebuah teks buku, oke, kita itu biasanya menggunakan pola Z, dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, tapi di ujung kiri dulu kan. Begitu seterusnya. Nah, ini pakai pola Z. Jadi bola mata kita itu udah ada polanya dalam membaca teks. Nah, sementara ketika kita membaca komik, dalam artikel tersebut ternyata menggambarkan bola mata kita itu cukup random gitu loh. Jadi mereka sedikit melakukan penelitian ya gitu. Ketika seseorang dites untuk dalam membaca komik, bola matanya itu tidak bergerak menggunakan pola Z gitu, tapi cenderung random. Jadi dari kiri misalnya, nah kemudian belum sampai ke ujung kanannya, matanya bisa ngelihat di bawahnya tuh. Sisi kanan, sisi kiri, dan seterusnya. Jadi agak random. Karena engaging tadi ya menurutku, karena ada visualnya gitu lah. Ya jadi mereka penasaran juga ngelihat gambar bawah gitu, balik lagi ke atas gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada kerandoman dalam bola mata kita dalam melihat atau membaca komik tersebut. Bahkan ada juga komik yang tidak tidak dari kiri ke kanan cara bacanya, tapi sebaliknya kanan ke kiri. Nah itu juga unsur budaya juga kan ada di dalamnya, semacamnya. Jadi kesimpulan dari artikel yang ditulis oleh 3 akademisi itu adalah komik itu punya yang namanya complex cognitive work. Nah, di mana complex cognitive work itu bisa mempengaruhi mentalitas belajar dari siswa. Jadi mentalitasnya jauh lebih baik, mentalitas belajar maksudnya. Nah, tapi juga ada saran dari 3 akademisi itu berkaitan dengan buku pelajaran menjadi komik, adalah lebih diatur gambar dan teksnya, karena kan konteksnya ini kan edukasi ya, buku pelajaran jadi komik. Jadi gambar-gambar dan teks-teksnya itu juga harus disesuaikan. Terus berkaitan dengan kompleksitas cara membacanya itu juga mungkin lebih diperhatikan. Berarti biar nggak random aja gitu loh. Oke, jadi lebih terstruktur, lebih rapi, sehingga inti pembelajaran itu bisa diserap dengan baik. Oke. Nah, berkaitan dengan Indonesia, maksudnya kalau buku pelajaran di Indonesia itu dijadikan komik semua gitu kan, apa yang terjadi gitu? Nah, menurutku pribadi itu ada 2 aspek ya, positif dan negatif. Positifnya hampir sama, bahwasanya itu bisa mempengaruhi kognitivitas siswa, karena kan ada 2 informasi, visual dan teks gitu kan, sehingga aku juga meyakini itu bisa lebih mudah diserap oleh siswa, sehingga siswa jauh lebih paham, pemahamannya lebih cepat kayak gitu. Informasi yang dia dapatkan juga semakin kaya. Nah, kemudian itu mungkin juga bisa berdampak kepada tingkat literasi. Karena kan komik ya engaging gitu. Ada kemungkinan besar buku pelajaran yang dalam bentuk komik itu dia akan baca lagi setelah kelas selesai atau setelah pulang sekolah gitu. Nah, ketika dia semakin membaca, itu pun membentuk habitnya. Jadi dia baca komik yang lain gitu, atau enggak baca literasi yang lain dan seterusnya. Karena engagingnya komik tadi itu kebawa
curiosity-nya, ngedorong curiosity-nya untuk baca lebih banyak lagi. Jadi itu pun disinyalir bisa aja meningkatkan literasi siswa gitu. Ya mungkin kita harus perlu banyak penelitian lagi ya berkaitan hal itu. Tapi kasarnya sih kayaknya bisa gitu. Nah, side effect-nya adalah karena buku pelajaran itu menjadi komik, otomatis butuh yang namanya ilustrator. Orang-orang yang ngebuat komik itu. Yang awalnya buku pelajaran biasa, teks gitu, diubah lebih engaging lagi dengan karakter-karakter atau komik-komik gitu. Ada juga adegan-adegannya kan, semacamnya. Jadi yang ingin aku garis bawahi adalah industri kreatif dan bahkan industri literasi pun juga akan semakin meningkat. Demand terkait ilustrator akan tinggi. Oke. Nah, karena buku pelajarannya jadi komik, otomatis demand untuk membaca komik yang lain, yang literally komik ya. Oke, itu juga akan semakin tinggi. Jadi industri literasi juga akan semakin meningkat gitu. Jadi para pembuat komik lah gitu, penulis tapi konteksnya komik ya, itu pasti akan juga lebih giat lagi membuat komik. Kemudian apalagi ya, percetakan gitu juga akan semakin diuntungkan gitu loh. Jadi industri literasi juga akan semakin lebih baik. Tapi juga harus diingat ada sisi negatifnya. Ini berdasarkan gambaran yang ada di kepalaku aja ya. Aku bisa bilang ketika buku pelajaran itu menjadi komik, ketakutanku adalah siswa ini akan lebih fokus kepada gambarnya, bukan esensi pelajarannya. Kebetulan lagi Indonesia ini, lebih tepatnya adalah siswa Indonesia ini, anak mudanya itu kreatif. Maksudnya kreatif adalah biasanya kalau ada gambar-gambar atau komik-komik semacam itu, mereka tuh menambah-nambahinya, dalam artian mencoret-coretnya sesuai dengan imajinasinya. Ada gambar misalnya gitu kan, komik gitu kan. Nah, si karakter ini nggak pakai kacamata, tapi dia gambar tuh kacamata. Dia coret-coret, dia gambar kacamata. Pipinya dikasih tompel, diitemin kayak gitu. Dikasih gambar tato gitu kan di lengannya. Terus dikasih jubah gitu kan, digambar kostum tertentu gitu kan, pada komik yang sudah ada. Nah, aktivitas semacam itu ketakutannya menjadi lebih intens, oke, dan bahkan menguasai hasratnya. Sehingga dia itu nggak fokus belajar atau inti dari komik pembelajaran tersebut, tapi dari fokus kepada mengeluarkan kreativitasnya, gambar, coret-coret dan seterusnya. Jangankan buku gambar, jangankan komik ya. Siswa di Indonesia itu, anak muda di Indonesia itu sering banget kan mencoret-coret uang kertas gitu loh. Padahal udah tahu bahwasanya mencoret-coret uang kertas itu ada tindak pidananya gitu, ada dendanya kan. Kalau kalian masih ingat ya, uang 1.000 lawas tuh yang gambarnya masih pahlawan Patimura. Itu aku pernah menemukan pakai kacamata, digambar tuh ada orang yang menggambar kacamata, digambar pahlawan Patimura. Terus bawa senjata kan. Nah, itu diganti dengan senjata api kayak gitu. Terus pakai jubah Akatsuki. Kocak banget enggak sih? Belum lagi ada yang menuliskan nomor telepon gitu kan. Nah, harapannya kayaknya ya, dia itu yang nulis nomor telepon berharap siapa yang pegang uang ini selanjutnya gitu kan, langsung menghubungi nomor tersebut gitu. Aneh banget gak sih? Buat apa coba gitu. Tapi itulah kondisi kekreativitasan dari anak muda di Indonesia. Kekhawatirannya itu terjadi lebih masif lagi ketika buku pelajaran itu berubah menjadi komik. Mereka lebih fokus coret-coret ketimbang memahami materinya atau pembelajarannya. Tapi ya ini masih menjadi kekhawatiran aja, belum benar-benar objektivitasnya seperti itu ya. Karena perlu research lebih jauh lagi. Tapi menurutku kalau kita untuk menghindari lah ya kekhawatiran tadi, kayaknya ya perlu do something terlebih dahulu, oke? Biar kita tahu coret-coret itu kayak gimana sih. Kalau semisal udah oke, dalam artian itu mereka nggak cenderung liar dalam coret-coret ya, mungkin bisa aja tuh buku pelajaran jadi komik.
Tapi menurut kalian kayak gimana nih? Kalau semisal buku pelajaran di Indonesia itu berubah jadi komik, menurut kalian tuh bakal ada yang namanya tren positif atau bahkan tren negatif nih yang muncul? Tulis di kolom komentar ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Anyway, bagi teman-teman yang baru dan tertarik dengan video ini, please jangan lupa klik tombol subscribe-nya, likes-nya juga. Bahkan kalau kalian ingin berkomentar lebih jauh lagi, berdiskusi lebih jauh lagi, tulis aja di kolom komentar. Itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.